Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Jesslyn ya. Sebelum pertemuan ini kita juga pernah bertemu di pertemuan sebelumnya, di mana saya di pertemuan sebelumnya itu membahas tentang menghindari sifat marah, hodok, terus membiasakan kontrol diri, dan yang terakhir itu membiasakan memiliki jiwa pemberani. Nah, sebelum materi pertemuan ini, minggu ini, kalian sudah mempelajari tentang sejarah Wali Songo, di mana ada 9 wali. Yang pertama ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, dan yang terakhir Sunan Muria. Nah, dari ajaran dakwah yang telah disampaikan oleh Wali Songo, di sini mencantum 4 subtema yang akan kita pelajari hari ini, yaitu hakikat mencintai Allah, terus khauf kepada Allah, roja, dan tawakal kepadanya. Langsung aja kita memulai ke subtema yang pertama, yaitu hakikat mencintai Allah SWT. Mencintai Allah itu dikenal dengan mahabbatullah atau menempatkan Allah SWT dalam sanubari kita. Tanda-tandanya kita cinta kepada Allah, yang pertama, kita mencintai Rasulullah dengan kita selalu bersolawat kepadanya. Terus yang kedua, mencintai Al-Quran dengan membaca Al-Quran di keseharian kita. Terus yang ketiga, ada menjauhi perbuatan dosa seperti mencontek saat mengerjakan PTS. Nah, terus yang keempat ini, mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah SWT. Yang kelima, tak gentar menghadapi hinaan. Akhirnya kita selalu tabah saat seseorang menghina kita atau mencaci maki kita atau meremehkan kita gitu ya. Nah, gimana sih cara meningkatkan cinta kepada Allah? Di sini ada 3 tahapan atau 3 cara kita mencintai Allah SWT. Yang pertama, memahami besarnya cinta Allah SWT kepada hambanya. Yang kedua, senantiasa membersihkan hati, jiwa, dan pikiran. Yang ketiga, mempelajari ilmu agama secara mendalam. Nah, dari poin yang ketiga ini, kalian dapat melihat gambar di samping kanannya, yaitu belajar ilmu agama itu wajib. Nah, silakan kalian baca. Kemudian, kita masuk ke subtema yang kedua, yaitu setelah kita mencintai Allah, kita harus punya rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah ini dikenal dengan istilah khauf, yang artinya khawatir, takut, atau tidak merasa aman. Takut kepada Allah SWT ini sebagai bukti bahwa seorang hamba ini telah mengenalnya. Artinya, di saat kita takut, maka kita akan menambah sebuah ketaatan dan amal soleh perbuatan kita. Takut kepada Allah juga memiliki tanda-tanda. Di sini ada 6 tanda kita takut kepada Allah. Yang pertama, tampak dari ketaatannya kepada Allah SWT. Artinya kita selalu beribadah secara tepat waktu, secara rajin, begitu ya. Terus yang kedua, menjaga lisan dari perkataan dusta. Yang ketiga, menghindari iri dan dengki. Yang keempat, menjaga pandangan dari kemaksiatan. Yang kelima, menjauhi makanan haram. Yang keenam, menjaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram. Nah, di sini saya juga mencantumkan gambar mengenai menjaga hati, mata, lisan, tangan, dan kaki. Nah, kita masuk ke subtema yang ketiga, yaitu hakikat berharap kepada Allah SWT, atau kita kenal dengan roja. Roja artinya berharap, mengharap sesuatu atau tidak pernah putus asa. Secara istilah, roja ini diartikan sebagai berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah SWT. Gimana sih kita menumbuhkan sifat roja? Yang pertama, ada muhasabah atas nikmat-nikmat Allah. Yang kedua, mempelajari dan memahami Al-Quran. Yang ketiga, meyakini kesempurnaan karunia Allah SWT. Nah, dari kita menumbuhkan sifat roja, ada manfaatnya loh kita memiliki sifat roja. Yang pertama, kita akan semangat dalam ketaatan kepada Allah, semangat beribadah ya. Yang kedua, tenang dalam menghadapi kesulitan.
merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah. Yang keempat, menumbuhkan sifat optimis atau percaya diri. Nah, subtema yang terakhir setelah mencintai kepada Allah, khauf kepada Allah, roja kepada Allah, dan kita sampai ke tawakal kepada Allah. Tawakal itu artinya berserah diri atau memasrahkan, menanggungkan sesuatu, mewakilkan atau menyerahkan. Artinya, kita itu menyerahkan segala permasalahan kepada Allah SWT setelah melakukan usaha sekuat tenaga. Manfaat dari kita memiliki sifat tawakal atau kita selalu bertawakal kepada Allah. Nah, di sini ada manfaat yang pertama, tercukupinya semua keperluan. Yang kedua, mudah untuk bangkit dari keterpurukan. Yang ketiga, tidak bisa dikuasai oleh setan. Yang keempat, memperoleh nikmat yang tiada henti. Yang kelima, menghargai hasil usaha. Nah, setelah kalian mempelajari tentang materi hari ini, yaitu mencintai kepada Allah, khauf, roja, dan tawakal kepada Allah, saya mencantumkan tugas dengan mencantumkan 2 permasalahan. Permasalahan pertama, nanti kalian buka link YouTube ini. Nah, setelah kalian nonton, kaitkan dengan materi dari sisi cinta kepada Allah, roja kepada Allah, khauf kepada Allah, dan tawakal kepada Allah. Nah, dari permasalahan pertama, kalian memberikan pendapat ya, bukan penjelasan mengenai apa itu cinta kepada Allah, apa itu roja kepada Allah, apa itu khauf kepada Allah, dan apa itu tawakal kepada Allah. Tapi kalian memberikan pendapat dari video yang ditayangkan ini. Nah, apa sih kaitannya cinta kepada Allah dengan video ini? Apa sih roja kepada Allah dengan video ini? Apa sih bentuk khauf kepada Allah dari video ini? Apa sih bentuk tawakal dari video ini? Gitu ya. Terus permasalahan yang kedua, saya mencantumkan cerita singkat. Di sini kalian dapat membacanya dengan jelas. Nah, untuk permasalahan yang kedua juga sama dengan permasalahan yang pertama, yaitu kalian mengkaitkan dengan materi dari sisi cinta, roja, khauf, dan tawakal. Pendapat ya, bukan penjelasan. Catatan ya. Yang pertama, absensi. Kalian absen dengan mengetik nama dan kelas atau nomor absen jika kalian ingat di kolom komentar. Kemudian yang kedua, tugas ditulis tangan di kertas, lalu difoto dan dikirim ke nomor yang tertera nanti. Kemudian yang ketiga, jangan lupa disertakan nama. Dan yang keempat, hasil tugas dikumpulkan pada hari Selasa besok tanggal 14 Februari 2023 ke ruang PPL atau secara perwakilan. Nah, selain kalian mengirim tugas dalam bentuk foto, terus dikirim ke nomor saya, kalian juga mengumpulkan tugasnya yang udah ditulis itu pada hari Selasa ke ruang PPL. Ya, terima kasih. Dan ini ada alamat email saya, nomor HP saya, atau YouTube channel saya. Nah, atau kalau misalnya ini nomornya masih nggak connect, kalian tanya aja ke ketua kelasnya, terus kirim secepatnya, gitu ya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya kalian pada pertemuan online ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.